Konseling merupakan hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi oleh pasien tersebut. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang biasa disingkat dengan 17. Yang pertama sa, salam dan sambut. Yang kedua T, tanyakan. Yang ketiga U, uraikan. Yang keempat Tu, bantu. Yang kelima J, jelaskan. Dan yang terakhir U, ulangi. Selamat datang di klinik sanitasi, Bu. Benar ini dengan Ibu Cynthia Devi. Di sini Ibu mengidap penyakit DBD, betul Ibu? Sebelumnya Ibu tahu apa itu DBD, Ibu? Penyakit demam berdarah kan, Bu? Oh ya, itu tuh kepanjangan dari DBD itu sendiri, Bu. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu. DBD itu merupakan penyakit yang berasal dari virus dengue, yang vektor penyakitnya itu atau binatang pembawa penyakitnya itu merupakan nyamuk Aedes aegypti, Bu. Nyamuk Aedes aegypti sendiri bisa berkembang di air bersih yang tidak terkontaminasi langsung dengan tanah, Ibu. Baik Ibu, sampai di sini Ibu jelas, Ibu? Jelas. Nah, di sini saya mau bertanya, sebelumnya Ibu pernah mengidap penyakit DBD ini sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah, Ibu. Sebelum Ibu sakit, 2-3 bulan sebelum Ibu sakit ini, apakah Ibu pernah pergi keluar kota atau keluar negeri? Enggak. Apakah sebelum tidur Ibu menggunakan atau menghidupkan atau menyemprot cairan anti nyamuk atau memakai cairan oles untuk anti nyamuk itu, Bu? Enggak, Bu. Saya pakai obat nyamuk bakar aja. Jadi Ibu menggunakan obat nyamuk bakar ya, Ibu ya? Iya. Mau sebelumnya Ibu, di halaman rumah Ibu apakah terdapat botol-botol bekas atau barang-barang bekas yang bisa menyebabkan menjadi penampung air, Bu? Ada, Bu. Kayak ember bekas di depan rumah tuh ada, Bu. Jarak antara rumah Ibu dengan rumah tetangga itu kira-kira berdekatan atau jauh jaraknya gitu, Bu? Lumayan jauh, Bu. Lumayan jauh, kira-kira berapa tuh, Bu? Sekitaran 7 meter lebih lah, Bu. Jauh juga ya, Bu? Iya. Kalau cahaya matahari masuk ke rumah Ibu atau tidak, Bu? Seperti melalui jendela mungkin? Iya, kalau buka jendela ya masuk. Masuk, kalau enggak masuk gitu, Enggak. Bu? Ventilasi rumah Ibu menggunakan kawat kasa atau tidak, Bu? Menggunakan. Menggunakan kawat kasa. Kalau kebiasaan keluarga Ibu atau anak-anak Ibu di rumah biasanya menggantung pakaiannya sembarang tempat atau ada gantungan khusus gitu, Ibu? Gantungan khusus ada, Bu. Cuma kalau kebiasaan mungkin ya sering di belakang pintu. Kalau tempat penampungan air seperti tempayan, gentong, dan sejenisnya itu ada di rumah Ibu? Enggak. Nggak ada. Kalau vas bunga atau lain-lainnya, Bu, tanaman air? Ya. Apakah Ibu sering menguras bak mandinya 2 kali seminggu atau kurang dari 2 kali seminggu, Ibu? Kurang dari 2 kali seminggu. Berarti 1 kali seminggu ya, Bu, kira-kira Ibu menguras bak mandi Ibu ya, Bu? Jadi gini, Bu, apakah tempat-tempat penampungan air yang jarang dikuras itu diberi bubuk larvasida atau bubabate, Bu? Tempat air seperti Tempat penampungan air yang jarang dikuras seperti bak mandi, bak Bu? mandi. Ya. Jadi nggak pernah diberi bubuk larvasida ya, Bu, atau abate? Larvasida itu apa ya, Bu? Larvasida itu merupakan bubuk yang bisa mematikan jentik nyamuk. Jadi untuk perkembangbiakan lebih lanjutnya
tidak akan ada lagi gitu. Oh, gitu. Jadi Bu, dapat kita simpulkan permasalahan yang dapat menjadi penyebab Ibu DBD tersebut. Tadi ada lingkungan rumah Ibu yang kurang bersih, seperti tanaman Ibu tadi ada tanaman air seperti ini kan Bu. Nah, seharusnya besok saran saya diganti airnya tuh 1 kali dalam seminggu Ibu, atau 1 kali sehari juga baik Ibu. Tapi kalau rasanya berat 1 kali 2 hari juga nggak apa-apa, agar jentik nyamuknya tidak berkembang biak gitu Ibu. Ventilasi rumah Ibu tadi sudah menggunakan karkasa ya Ibu. Berarti Ibu sudah menerapkan perilaku yang hidup sehat gitu Ibu. Selanjutnya ada lingkungan sekitar rumah Ibu yang kurang terawat. Tadi di lingkungan rumah Ibu terdapat ember dan botol-botol bekas ya Ibu ya. Iya. Saran saya sebaiknya Ibu menimbun botol-botol bekas tersebut agar tidak menjadi tempat bersarangnya jentik gitu Ibu. Jadi kalau hujan datang, apabila tertampung oleh botol bekas tersebut, itu bisa menyebabkan terjadinya perkembangbiakan jentik nyamuk di situ Ibu. Jadi sebaiknya Ibu mengubur, atau Ibu juga bisa menaburkan bubuk abate tadi Ibu. Dan yang terakhir, perilaku tidak sehat seperti menggantung baju atau pemakaian obat nyamuk sebelum tidur. Kalau untuk gantung baju tadi Bu, perilaku gantung baju tadi, saran dari saya sebaiknya Ibu melipat atau menurunkan bajunya tersebut Ibu, atau mungkin Ibu gantung lagi ke tempat yang biasa Ibu gantung baju gitu. Kalau misalnya baju yang udah dipakai gimana? Nah, sebaiknya baju yang sudah dipakai itu diturunkan Bu, bukan digantung gitu Bu. Jadi jelas mana baju yang mau Ibu pakai kembali bisa Ibu lipat kembali. Kalau yang sudah kotor bisa langsung Ibu masukkan ke mesin cuci gitu Bu, agar besoknya langsung dicuci gitu ya Bu. Jadi saya ulangi lagi, atau Ibu bisa mengulangi tadi saran yang saya berikan agar nanti Ibu bisa lebih baik lagi ke depannya. Berarti yang dari Ibu sampaikan tadi, saya tuh harus seperti tempat-tempat penampungan air itu dibersihkan ya. Terus dikasih bubuk alate untuk bunuh jentik. Dan untuk pakaian di rumah itu nggak boleh digantung. Bu, Jadi Bu, besok jam berapa ya Bu kira-kira kami bisa ke rumah Ibu untuk melakukan pemantauan lebih lanjut gimana kondisi rumah Ibu? saya bisa kok Bu, jam berapa? Cuma tergantung Ibu mau datangnya jam berapa. Kalau nanti kami dan rekan saya yang lain datangnya jam 10, Ibu bersedia Ibu? Bersedia ya Ibu. Tujuannya kami datang langsung itu agar tidak terjadi lagi gitu Bu, penyakit ini menular ke yang lain atau ke anak Ibu nantinya gitu ya Bu. Dan kita sudah bikin kesepakatan dan Ibu menyetujui, silakan Ibu tanda tangani di sini Bu. Ibu, terima kasih ya Ibu. Jadi kami ingatkan lagi besok saya dan rekan saya akan datang langsung melihat kondisi rumah Ibu pukul 10 ya Ibu ya. Dan sebelumnya terima kasih Bu karena sudah menyempatkan hadir ke sini Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa hidup lebih sehat lagi dan keluarga Ibu tidak ada yang terkena penyakit DBD lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Seksi Kesehatan Lingkungan merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih sehat lagi. Ada 4 langkah dalam melakukan inspeksi. Yang pertama pengamatan media lingkungan, yang kedua pengamatan media tempat, yang ketiga pemeriksaan atau uji laboratorium, dan yang terakhir ada analisa risiko kesehatan lingkungan. Kita akan melakukan inspeksi terhadap pengamatan media lingkungan yang dimulai dari lingkungan luar atau halamannya. Dan sekarang saya akan melakukan inspeksi terhadap
alam, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bak mandi, kulkas, dispenser, dan lain-lainnya yang bisa menyebabkan nyamuk berkembang biak atau yang menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Setelah melakukan pengamatan media fisik lingkungan, intervensi yang kedua kita melakukan pengukuran media lingkungan. Yang diukur di sini yang pertama ada cahaya, yang kedua angka bebas jentik. Yang ketiga, kita melakukan uji laboratorium. Pengujian laboratorium ini dilakukan apabila saat inspeksi atau pengukuran media lingkungan ada hal yang harus ditangani lebih lanjut seperti pengukuran angka bebas jentik tadi. Apabila dilanjutkan, maka kita perlu melakukan uji laboratorium. Selain itu, untuk uji laboratorium, khususnya penyakit DBD ini, juga harus pasien tersebut harus diuji mengenai darahnya, uji darah pasien yang terkena penyakit DBD tersebut. Dan inspeksi yang terakhir, kita melakukan analisa risiko kesehatan lingkungan. Analisa risiko kesehatan lingkungan ini dibagi 4. Yang pertama, kita melakukan identifikasi bahaya. Yang kedua, evaluasi dose respon. Yang ketiga, kita melakukan pengukuran media pemajanan. Dan yang terakhir kita menentukan atau menetapkan faktor risiko yang ada. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ini dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya jentik nyamuk di rumah pasien tersebut. Yang kedua, kita melakukan evaluasi dosis respon. Evaluasi dosis respon ini dilakukan apabila nyamuk atau jentik yang sudah diamati tersebut mengandung atau adanya virus Dengue di dalamnya. Yang ketiga, pengukuran pemajanan. Pengukuran pemajanan ini dilakukan setelah terjadinya gejala selama 4-7 hari. Dan yang terakhir, penetapan resiko untuk penyakit demam berdarah ini bisa kita lihat dalam Permenkes nomor 50 tahun 2017. Di sana menjelaskan mengenai standar baku mutu angka bebas jentik yang seharusnya. Menurut Permenkes tersebut, angka bebas jentik itu besar sama dari 95%, dan pada di daerah rumah pasien ditentukan angka bebas jentiknya sebesar 80 rumah, diketahui 20 rumah positif jentik. Sehingga bisa kita simpulkan di daerah pasien tersebut berisiko terjadinya penularan penyakit DBD tersebut. Intervensi kesehatan lingkungan merupakan suatu tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian guna mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari lingkungan fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Intervensi kesehatan lingkungan itu ada 4. Yang pertama ada berupa komunikasi, informasi, dan edukasi atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga ada pengembangan teknologi tepat guna, dan yang terakhir ada rekayasa lingkungan.
Intervensi kesehatan lingkungan yang pertama ada komunikasi informasi dan edukasi. Informasi dan edukasi ini bisa kita berikan melalui penyuluhan salah satunya. Penyuluhan tersebut bisa dimanfaatkan atau berguna untuk masyarakat agar masyarakat lebih bisa mengetahui dan kita juga bisa berbagi atau mengajarkan masyarakat mengenai hal-hal yang belum pernah diketahui masyarakat itu sebelumnya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. DBD atau demam berdarah Dengue merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini bisa menggigit hostnya yang rentan atau manusia pada saat pagi hingga sore hari menjelang petang. Tidak hanya penyakit demam berdarah ini tidak hanya ditularkan atau disebabkan oleh nyamuk itu sendiri, tapi juga dari hostnya tersebut. Permasalahannya dapat berupa infeksi atau influenza yang kedua bisa melalui perilaku yang tidak sehat. Untuk itu, agar kita terhindar dari penyakit tersebut, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk kita bisa melakukan atau mengurangi kebiasaan yang tidak pada sembarangan tempat agar nyamuk tersebut tidak berkembang biak pada baju atau kain-kain yang kedua, kita bisa melakukan pengurasan bak mandi 1 kali dalam seminggu. Yang ketiga, kita bisa memasang kain kasa pada ventilasi yang ada di dalam rumah kita. Yang keempat, kita bisa melakukan atau tidak melakukan tidur pada saat pagi selanjutnya kita bisa membuang atau mengubur botol-botol bekas yang ada di rumah kita. Dan yang terakhir, kita bisa untuk perbaikan dan pembangunan sarana. Perbaikan dan pembangunan sarana ini dilakukan apabila saat inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko penyebab penyakit atau gangguan kesehatan terhadap lingkungan atau rumah pasien tersebut. Perbaikan dan pembangunan sarana ini dilakukan untuk memperbaiki akses air bersih, perbaikan untuk pengelolaan limbah dan sampah. Perbaikan untuk DBD itu sendiri bisa dilakukan salah satunya yaitu pemasangan kawat kasa terhadap ventilasi rumah yang belum dipasangkan oleh kawat kasa. Pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya alternatif yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab risiko gangguan kesehatan. Teknologi tepat guna ini dibuat sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya praktis, ekonomis, dapat dikembangkan dan bisa dibuat oleh siapa saja. Di sini saya akan beberapa rekayasa lingkungan yang dapat kita lakukan untuk pencegahan penyakit DBD. Yang pertama, kita bisa melakukan penanaman bunga anti nyamuk, bisa berupa bunga lavender. Yang kedua, kita bisa melakukan pemberian bubuk larvasida pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk bersarangnya nyamuk atau jentik nyamuk. Yang terakhir, kita bisa menggunakan ikan cupang dengan cara memelihara ikan tersebut atau meletakkannya pada bak mandi yang memungkinkan juga untuk perkembangbiakan jentik-jentik. I begin to